Jadi past life itu atau disebut karma ya, karma atau energi-energi yang mengikuti kita terus, itu yang buruk dan yang baik lah ya, itu mempengaruhi banyak hal dalam hidup ini. Spiritualitas kita dipengaruhi oleh itu, hubungan keluarga, lalu kemudian juga masalah kesejahteraan. Karena Allah itu kan menghendaki kita hidup tuh sejahtera. Tapi kitalah yang membuat kita hidup, kita menderita, melarat, sengsara gitu ya. Kita tuh gitu. Jadi itu semua ada hubungannya gitu Mas, dengan apa-apa yang kita tanam. Jadi disebut neraka itu ada neraka fisik dan non fisik, dunia akhirat gitu ya. Dan Tuhan nggak mau kita ada di neraka ini. Neraka itu bukan tempat ya, tapi suatu kondisi. Saya pernah juga punya warung ikhlas tuh yang masuk candy juga. Aku pernah tahu tuh ya. Warung ikhlas gimana konsepnya Mas? Ini menarik supaya bisa menggerakkan teman-teman termasuk saya gitu. Jadi warung ikhlas itu intinya adalah ada mobil, lalu kita masak, lalu ada tempat dapurnya, dapur ikhlas gitu ya. Lalu kita melihat beberapa tempat-tempat yang banyak kaum du'afanya, lalu kita menjual makanan murah yang bergizi gitu ya, sebesar Rp2.000 satu bungkus. Nah, dengan 2.000 itu, kenapa nggak dibagiin gratis waktu itu ya? Karena aku pengen orang-orang yang du'afa itu juga memberi gitu. Nah, konsepnya kan sekarang kita ngasih ke orang du'afa itu gratis. Sehingga dia nggak diajak berbuat baik gitu loh. Betul. Nah, ini semua energi Mas. Maaf banget. Orang bisa jadi miskin itu karena energinya rendah loh Mas. Karena dia nggak pernah memberi. Nah, kalau orang yang nggak pernah memberi, setiap hari kita beri terus kapan dia memberinya gitu? Iya, Mas Sony. Kapan kita mengangkat dia dari neraka, quote unquote, ke penderitaan ini gitu? Nah, jadi dia membayar 2.000 dengan membeli makanan itu, dan karena dia membeli, kita memperlakukan dia sebagai pelanggan gitu. Nah, jadi kita servis dengan baik pelanggan, dia memberi. Dia menggaji karyawan kita gitu, si orang-orang ini. Nah, lalu kita open untuk kalau ada donatur yang mau ikut gitu misalnya. Jadi terjadilah transaksi sosial mengalir ini. Si orang du'afanya ikut memberi. Lalu orang yang yang berkecukupan juga memberi gitu. Lalu ada karyawannya. Nah, karena ini terjadi maka jadi sosial bisnis gitu. Jadi bukan semacam kegiatan sosial tapi bisnis sosial yang kesinambungan gitu kira-kira. Gitu. Itu tuh yang setiap hari ngasih nasi bungkus ke 60 orang, itu orangnya itu aja atau beda-beda Mas Sony? Beda-beda. Ya, kalau yang intinya lihat kemudahannya aja. Oke. Dan kalau di 436 tuh yang penting orang-orang terdekat sih. Orang-orang terdekat, ya. Termasuk tetangga dan keluarga. Ya, jadi jangan cari yang jauh-jauh lah. Sip. Cari yang paling dekat. Gitu. Terus kadang, sorry itu saya bahwa pada saat kita, karena level makom orang itu kan beda-beda. Ada yang memberinya memang benar-benar pure, tulus gitu ya. Ada yang motivasinya karena aku memberi supaya kemudian bisa mendapatkan lebih banyak. Tapi meskipun dengan pilihan yang kedua ini, juga banyak yang terbukti loh. Meskipun dia tujuannya memberi itu pengen kaya, ya jadi beneran gitu. Nah, bagaimana pandangan sosok Mas Sony terkait dengan ini? Jadi gini, memberi itu adalah menyebarkan kasih. Oke. Jadi yang Tuhan lihat, sistem semesta ini lihat, itu adalah kasih gitu. Kasih, bukan materinya gitu. Nah, jadi segala hal yang kecil, sederhana, tapi didasari oleh kasih,
itu jauh lebih bernilai dibandingkan hal yang kelihatannya besar tapi nggak ada unsur kasih. Tetapi hukum semesta mengatakan, hukum tabur tuai bilang tuh gini, kalau kamu memberi maka kamu akan dibalas dengan jumlah yang berlipat ganda. Kalau kamu berbuat baik, sedekah misalnya, kamu akan dilipat gandakan. Tapi kalau kamu berbuat buruk, kamu akan dibalas setimpal gitu. Kenapa begitu? Ini berbuat buruk di bahasa setimpal, yang berbuat baik dilipat gandakan. Karena ada setitik kasih di dalam perbuatan baik apapun. Jadi kasihnya itu gitu. Nah, kalau orang memberi itu karena ingin mendapatkan, maka kasihnya kecil kan. Tapi tetap ada Iya, setitik kasihnya. tetap ada. Kecuali kalau memberi, lalu orangnya kayak di surat Al-Baqarah 262 tuh, memberi menyakiti perasaan penerima, itu nggak ada kasihnya. Makanya itu seperti sia-sia gitu. Iya. Atau misalnya perbuatan baik orang yang disebut musyrik gitu. Musyrik itu bukan orang beda agama, Mas, tapi orang yang lagi berpaling dari kasih sayang Allah gitu. Apapun agamanya tuh musyrik. Apapun agamanya. Iya, jadi kalau dia memberi menyakiti perasaan orang, itu nggak ada kasih. Tapi Meskipun itu seorang cucu Nabi gitu ya. Iya. Ya kita juga cucu Nabi kan. Oh iya, cucu Nabi. Nabi Adam. Nah, jadi bukan apa yang kita lakukan, Mas, tapi sikap hati waktu melakukannya. Oke. Sikap hati. Iya. Underline-nya Gitu. sikap hati pada saat kita melakukan itu gimana gitu. Iya. Keren banget. Aduh, keren, sumpah keren Mas Sony. Kalau menurut Mas Sony sendiri gitu, apa arti sebuah kesadaran gitu ya? Apakah itu yang disebut dengan roh yang kutiupkan jadi oleh Sang Pencipta, oleh Allah di dalam Al-Quran gitu? Kita tuh punya kesadaran yang berlapis-lapis ya. Jadi kalau disebut pergunakanlah akalmu gitu ya. Akal tuh sering ditafsirkan sebagai pikiran yang ada di otak gitu. Padahal akal tuh artinya pusat kesadaran. Di aku 4 atau tubuh fisik kita, kesadaran, pusat kesadaran namanya otak, pikiran. Otak ini terbatas. Ada waktu kita lahir dan akan tidak ada waktu kita mati. Jadi sementara gitu. Itu pusat kesadarannya. Lalu kalau kita bicara naik dari aku 4 ke aku 3, yaitu jiwa kita juga punya kesadaran. Dalam bentuk misalnya pikiran lagi, pikiran dalam jiwa itu beda sama pikiran yang tubuh ya. Perasaan, emosi, imajinasi, persepsi, memori, itu juga namanya kesadaran gitu. Nah, kesadaran ini adalah kesadaran-kesadaran yang Tuhan anugerahkan kepada kita, tetapi seringkali kita menggunakannya dengan salah sehingga malah menimbulkan penderitaan. Sehingga yang disebut neraka itu, Mas, itu adanya di aku 3 atau aku 4 gitu. Iya. Atau surga. Itu bukan tempat ya. Bukan tempat ya. Neraka dan surga itu bukan tempat, tapi adalah kita menggunakan kesadaran atau kecerdasan yang tidak seharusnya. Dan memang nanti saya juga udah bahas tuh di 3 fakir tentang jin, malaikat, setan, iblis tuh ya, itu juga nanti bisa didengerin. Nah, lalu kalau kita naik ke aku 2 ini juga punya kesadaran, kecerdasan. Jadi roh itu punya kecerdasan namanya hati, nurani. Nurani itu, nur tuh cahaya Tuhan lah. Jadi itu juga kesadaran atau kecerdasan. Nah, ini sifatnya lebih murni. Kalau disebut orang dialirin kayak petunjuk langsung itu karena dia bisa mengakses kecerdasan, kesadaran yang ada di aku 2 ini, yaitu di roh gitu. Itu juga kesadaran. Nah, kalau kita bisa lebur ke Tuhan, yaitu aku 1, itu juga nanti ada kesadaran lagi gitu. Kesadaran sebagai manusia tapi sudah menjadi khalifah Tuhan gitu. Jadi yang dipergunakan udah bukan kesadaran roh kita lagi, hati nurani, tapi udah kesadaran Tuhan gitu. Udah lebur ke dalam Tuhan gitu. Iya.
Maka disebutnya jadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Misalnya kalau berdoa itu udah nggak doain diri sendiri, keluarga, bangsa apa tuh, udah doanya udah seluruh alam semesta. alam semesta. Jadi dengan kesadaran yang ada, maka sikapnya pun berbeda gitu. Jadi tergantung kita mau pakai kesadaran yang mana, karena itu berlapis-lapis gitu. Oke, Mas. Gitu. Wah, keren. Dan kayak di 2435 itu nur ala nur gitu. Cahaya Di atas saya. di atas cahaya. Itu artinya cahaya itu artinya kesadaran, Mas. Jadi roh. Jadi saya suka bilang roh itu punya fondasi 4. Roh, cahaya, kesadaran, untuk kecerdasan dan energi. Ini sebenarnya kalau kita tahu 4 ini nih, kita bisa menjelaskan banyak hal gitu. Ya, oke. Mas, aku takut kelupaan nanti ya. Pada saat aku sedang ngobrol sama Mas Sony seperti ini gitu ya, terus kemudian pikiran perasaanku tercurah penuh ya di sini saat ini, itu sudah bisa disebut sebagai meditasi belum, Mas? Ya. Meditasi itu beda dengan meditatif ya. Oke. Kalau kita sambil bekerja begini, kalau saya suka menyebutnya meditatif adalah hidup yang terus-menerus dikuasai oleh kesadaran, kecerdasan yang dialirkan langsung. Jadi waktu Mas Hendra bertanya ini, Mas Hendra bertanya itu dari mana pertanyaannya gitu? Dari aliran Tuhan langsung, atau dari pikiran sendiri gitu? Atau dari keinginan Mas Hendra untuk bertanya gitu? Iya. Nah, jadi kalau Mas Hendra sudah di sini dan saat ini, semua pertanyaan Mas Hendra ini merupakan aliran, maka saya yang juga sedang terhubung sama Tuhan, saya juga sedang dialiri jawaban gitu, yang kita berdua sama-sama butuhkan, tapi bukan yang kita inginkan gitu. Kesadaran ini lagi kita perlu banget nih sekarang. Mas Hendra dikasih petunjuk aliran untuk bertanya, saya dikasih aliran petunjuk untuk menjawab gitu. Nah, itulah meditasi yang sesungguhnya, di mana kita berdua sama-sama terhubung gitu. Gitu. Jadi itu tadi Mas Hendra di sini saat ini ada di level aku berapa dan dialiri oleh kesadaran yang dari mana gitu. Gitu sih. Nah, kita bisa membedakan sih, Mas. Pertanyaan ini dari pikirannya atau jawaban dia ini dari apa yang dia baca, apa yang dia pikirkan, atau benar-benar dari aliran gitu. Betul. Itu powernya beda sih. Energinya beda sih. Seneng banget sumpah. Terus gini ya, mungkin teman-teman di rumah akan banyak yang bertanya, bagaimana cara meditasinya supaya kesadaran kita itu makin hari makin lama makin meningkat, kita makin terhubung dengan diri kita yang sejati, sehingga aliran-aliran jawaban yang kita butuhkan itu kita dapat dengan mudah gitu. Karena udah banyak yang niru juga, aku tolong dong ya Allah, nanti malam pengen dapat petunjuk ini gimana, tak lakukan apa enggak, itu nggak dapat juga gitu. Karena ada apa? Ingin. Iya, betul. Berarti nggak di titik tengah itu. Nggak di titik tengah, nggak di wusto tadi Wusto, ya. ya betul. Jadi kita harus tahu dulu, pertama, meditasi itu bukan tentang mendapatkan. Kalau mendapatkan itu kita nggak beriman bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Maha Pengasih. Iya dong. Nggak minta aja dikasih karena maha gitu ya. Wah, kalau kita baru minta baru dikasih, Tuhan tuh nggak Maha Pengasih loh. Betul nggak? Kalau kita sadar Tuhan Maha Pengasih, sebenarnya pertanyaan pertama adalah, apakah apa yang kita minta sudah dikasih? Kedua pertanyaannya, apakah yang Tuhan akan memberi yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan? Betul. Pertanyaan ketiga adalah, yang lebih tahu kebutuhan kita siapa gitu. Nah, pertanyaan lagi adalah, apakah sudah diberikan
sesuai apa yang kita minta, apa sudah diberikan berkelimpahan gitu. Lalu pertanyaan berikutnya lagi, kapan itu sudah diberikan secara berkelimpahan gitu? Apakah setelah kita minta atau sebelumnya gitu? Lalu pertanyaan berikutnya lagi, lalu kalau sudah diberikan berkelimpahan saat ini itu, kenapa belum diterima gitu? Pertanyaan berikutnya lagi, siapa yang menahan? Apakah Tuhan menahan berkelimpahan itu untuk dianugerahkan, atau kita yang sedang menahan gitu? Nah, pertanyaan berikutnya lagi, kalau kita yang menahan, menahannya di mana gitu? Kita nggak tahu. Nah, jadi digabung, dirangkum semua, berarti meditasi adalah melepaskan apa-apa yang masih menahan, menghalangi, merintangi, menghambat apa-apa yang sudah Tuhan anugerahkan itu, dengan melepaskan semua keinginan, harapan, kepentingan, energi apapun yang menahan, sehingga apa-apa yang sudah Tuhan anugerahkan itu diterima sesuai kehendaknya gitu. Gitu sih. Jadi arahnya gitu. Penerimaan ya, poinnya Mas Sony ya. Iya. Penerimaan, terus kemudian selalu berada di titik tengah saat kemudian ada keinginan yang menggebu-gebu gitu ya. Berarti teori-teori afirmasi sebenarnya runtuh dong. Runtuh ya. Oke. Keinginan itu akan terus gini loh Mas. Keinginan itu kan ada di aku 3. Iya. Ada nggak selalu keinginan dalam diri kita? Ada. Tapi begitu masuk, kita tahu ini energi. Energi itu come and go kan. Begitu datang ada keinginan, kita harus sadar bahwa ini energi yang harus dilepas gitu. Nah, kalau nggak dilepas, kenyataan itu nggak terjadi. Jadi keinginan jangan dimusuhin loh. Tapi diterima, disadari dan dilepas. Oke, dan dilepas. Dan kalau belum lepas, dipasrahkan. Cara teknik lepasnya gimana Mas Sony? Mau cara gampang apa cara mudah? Mudah. Gampang dan mudah. Nggak ada cara susah soalnya. Tapi hati-hati loh. Oke. Some things too easy, your brain doesn't like it. Oke. Sesuatu yang mudah itu kadang tidak. Otakmu nggak suka. Nggak suka kita. Pikiranmu nggak suka. Kamu nyarinya pasti yang susah-susah. Mas Hendra kalau punya anak 5, ada yang umurnya 20 sama umurnya 1 tahun. Di kamar mandi, sikat giginya ditaruh di paling bawah atau di atas? Di atas. Kalau di atas anak yang umur setahun nggak bisa ngambil. Iya. Di paling bawah apa di atas? Bawah. Nah, jadi Tuhan kalau mau kasih cara untuk berhubung dengan Dia, itu cara yang paling gampang atau yang susah gitu? Gampang. Bukan gampang. Terlalu mudah gitu. Terlalu mudah. Apa sih cara paling mudah untuk melepas itu? Meditasi itu? Sip. Aduh, aku wawancara banyak orang, ya kan? Dan sebenarnya sesimpel ini deh. Cuman aku baru konfirmasinya baru hari ini. Pernah nggak lihat orang emosi? Ya Allah, sumpah keren. Tarik napas dulu, lepasin semua emosinya gitu. Kalau lagi emosi. Aduh deh, keren. Cool Mas Sony. Aku sesimpel itu selama ini. Ya Allah. Ibadah yang paling penting dalam hidup kita apa? Menyadari nafas itu ibadah paling penting. Karena paling penting ditaruhnya di bagian yang paling mudah. Dan kamu nggak mungkin nggak bisa napas aja. Ya. Semua orang pasti bisa nggak? Semua orang pasti bisa. Tetapi sedikit orang yang waktu napas dia melepas semuanya. Lepasin semuanya gitu. Energi di dalam diri kita lepas. Berapa kali kita bernapas setiap hari?
setiap saat kita bisa meditasi. Kalau kita bernapas, itu waktu membuang napasnya melepas semuanya gitu. Bukan cuman oksigen CO2 gitu. Karena ini semua, jadi roh kita itu diperangkap sama Tuhan quote unquote di tubuh yang selalu bernapas, supaya bisa melepas semua yang ada di badan, pikiran, di jiwa, di roh, melepas semua energinya gitu. Dan jangan lupa, kita hidup di bumi loh. Hidup di bumi itu, Mas Hendra kalau dihidupkannya di bulan, itu layang-layang loh Mas. Iya. Kenapa Mas Hendra dihidupkan di bumi? Karena bumi itu menarik semua aspek, bukan cuma berat tubuh loh. Di dalam diri kita itu ke inti bumi gitu. Dan dibakar di situ. Jadi yang udah kita keluarin itu, dan teknik kalau disebut grounding itu ya, itu ditarik sama tuh bumi yang segede gini dan dibakar gitu, dibersihkan, disucikan. Aku tuh bahagia banget Mas Sony, karena kan banyak ya orang teori melepaskan dan lain sebagainya gitu. Dan aku dalam kehidupan sehari-hari, apa susahnya nih ngelepas, seperti kita ngelepas nafas gitu kan. Nah mungkin ini jawaban ya, karena cari konfirmasi ini nggak gampang juga. Aku tuh kapan hari kan habis dari Jakarta kan, jarak 2 hari, terus kita kontak-kontak sama Bu Vida, namanya Saskia itu. Udah deh, pokoknya kalau Mas Sony mau Bu, misalnya 2 hari lagi aku ke Jakarta lagi, sampai sebegitunya gitu, karena pengen ketemu Mas Sony gitu. Oh top lah Mas Sony, istimewa. Teman-teman jangan lupa ya, tonton 3 Fakir terus ya. Kang Abu, Mas Sony, ada Bang Dame. Bang Dame di Jepang kayaknya. Ujiannya Mas Hendra ini menyenangkan hati saya nggak? Positif nggak? Buat saya nih. Nggak tahu. Ya kan. Tapi begitu saya tahu ini energi masuk, harus saya lepas nggak? Oh iya, harus dilepas gitu ya Mas ya. Oke Mas, ilmu lagi tuh Mas. Jangan diklaim loh. Jangan yang buruk tok yang dilepas gitu ya. Enggak. Enggak. Nih pujian ini harus secepatnya saya lepas. Kalau enggak ini menghalangi saya loh Mas. Gitu. Dan saya nggak boleh klaim. Itu saya. Iya. Oh ini yang lagi ngomong nih Sony, nggak bisa. Itu claiming. Claiming itu nahan. Lepas. Itu Harus bukan saya. Hati-hati itu ya Mas ya. Lepas. Gitu. Oke. Terus Mas Sony, ini ada pertanyaan, aku paling cuman 2-3 pertanyaan lagi ya. Apa sih yang melatar belakangi nasib manusia itu kok kayak berbeda-beda gitu ya? Apakah kemudian yang kaya selalu berarti dia punya past life yang baik, yang miskin atau yang cacat memiliki past life yang buruk gitu? Dalam resolusi pandangnya Mas Sony gimana tuh? Jadi past life itu atau disebut karma atau energi-energi yang mengikuti kita terus, itu yang buruk dan yang baik lah ya, itu mempengaruhi banyak hal dalam hidup ini. Spiritualitas kita dipengaruhi oleh itu, hubungan keluarga, lalu kemudian juga masalah kesejahteraan. Karena Allah itu kan menghendaki kita hidup tuh sejahtera. Iya. Tapi kitalah yang membuat kita hidup, kita menderita, melarat, sengsara gitu ya. Kita tuh gitu. Jadi itu semua ada hubungannya gitu Mas, dengan apa-apa yang kita tanam. Jadi disebut neraka itu ada neraka fisik dan non fisik, dunia akhirat gitu ya. Dan Tuhan nggak mau kita ada di neraka ini. Neraka itu bukan tempat ya, tapi suatu kondisi gitu. Salah satu neraka di dalam kehidupan duniawi ini adalah kekurangan, kemelaratan, penderitaan gitu. Nah itu semua bukan yang nggak ada sebabnya, dan bukan Tuhan yang memberikan itu, tapi akibat perbuatan kita di masa lalu. Iya. Jadi ada orang kok lahir di istana Buckingham gitu. Satu lagi ada orang lahir di kolong jembatan. Terus yang kata dogma nih, yang di kolong jembatan itu diuji dengan kemelaratan, sementara yang di istana Buckingham diuji dengan kesejahteraan, keberlimpahan. Ya kalau disuruh milih yang mana gitu. Tuhan nggak adil dong. Iya. Nah, tapi itu ada hubungan dengan hidup-hidup sebelumnya gitu. Hidup-hidup sebelumnya. Jadi Tuhan selalu memberikan
kesejahteraan, tetapi kitalah yang membuat hidup kita itu ada di energi rendah. Nah, masalahnya adalah ketika ada orang di energi rendah atau mengalami kemelarat, itu kan ada di neraka namanya. Jadi kalau mau lihat neraka mah nggak usah jauh-jauh gitu. Iya. Dia menyangka bahwa karena saya sudah melarat, maka saya tidak harus memberi gitu. Nah gitu. Jadi karena saya sudah menderita, maka saya nggak usah berbuat baik. Saya itu wahayahnya menerima gitu. Saya udah selayaknya dikasih terus. Dikasih gitu ya? terus, menerima pemberian, menerima sedekah, menerima apa, nerima aja. Dia nggak pernah memberi gitu. Meskipun sebenarnya kalau dia harus memberi, nggak usah banyak-banyak, kan sesuai tadi saya bilang, sesuai dengan bimbingan Tuhan gitu. Nah, makanya di surat 65 ayat 7 itu dibilang, kalau kamu berkesempitan, bersedekahlah gitu loh. Iya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Oke, Mas. Maka di 3133 kita bersedekah dalam kondisi lapang dan sempit gitu. Maaf. Lapang dan sempit. Jadi ketika kita sempit, kita bersedekah gitu. Lapang dan sempit. Ya, karena kalau ada orang sempit, dia udah sempit, energinya nggak dilepas gitu. Jadi dia ada di dalam neraka abadi gitu. Kholidina fiha abada tuh artinya dia selalu setiap hidup dibangkitkan lagi, ada di itu lagi kondisinya. Nanti hidup, misalnya dia belum mengalami hidup lagi, dia akan hidup lagi di situ lagi. Akan ada di situ terus, di frekuensi itu terus gitu. Dia nggak pernah pindah ke level kesejahteraan itu gitu. Sementara di situ, begitu ada di bawah situ, mau nggak mau emosi negatifnya terpengaruh. Dia bergaul sama orang-orang yang sejenis, satu frekuensi, yang membuat dia semakin banyak emosi negatifnya gitu. Jadi energi buruk makin banyak terakumulasi. Dia ada di situ terus gitu, nggak pindah-pindah gitu. Jadi untuk mengentaskan kemiskinan, penderitaan, kemelaratan itu harus dengan kesadaran. Kesadaran bahwa yang bisa merubah ini hanyalah dirinya sendiri. Dengan mengetahui hukum-hukum yang ada di semesta ini, itu kira-kira gitu. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya, Mas Sony. Jadi ini episode banyak teman-teman yang komen paling bikin merinding ya, Mas Sony ini. Ini harus dilepas lagi, Mas. Dilepas. Oke, sebagai orang yang beragama Islam, Tuhan mempunyai 99 nama, yang mana nama satu dan lainnya kadang terkesan paradoks, gitu ya, Mas Sony ya. Misal dia dikatakan maha pengasih, tapi juga dia maha pemberi balasan, gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa memahami tentang paradoks dalam nama-nama Tuhan itu tadi? Jadi Tuhan itu tidak terbatas. Tidak ada sesuatu di luar Tuhan. Sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa yang baik-baik di dalam Tuhan, yang nggak baik-baik di luar Tuhan. Kan nggak ada sesuatu di luar Tuhan. Gitu. Nah, lalu kemudian kita juga nggak bisa mengatakan bahwa kita nggak boleh judging gitu orang. Ya, nggak boleh judging ya. Karena semua itu bisa sedang dipakai Tuhan untuk menjalankan perannya. Gitu. Nah, tetapi dari semua itu semua, Tuhan memilih Ar-Rahman gitu, kasih sayang gitu untuk dirinya. Di surat 654, 612 gitu ya, itu aku memilih Ar-Rahman gitu. Artinya dia kan punya sifat banyak. Jadi sebenarnya kalau kita sudah sampai di kesadaran lebur ke dalam Tuhan, larut ke dalam Tuhan, luruh di dalam Tuhan,
semua sifat Tuhan yang tadi Mas sebutin itu akan lebur ke dalam satu yang namanya Ar-Rahman gitu, Maha Kasih, Maha Sayang gitu. Sebagai contoh, Tuhan membalas. Mas, kalau nggak ada hukum tabur tuai, kita nggak pernah sadar loh. Ya. Jadi sebenarnya yang membalas bukan Tuhan loh, perbuatan kita sendiri. Tuhan nggak pernah loh ngebalas, menguji, mengazab, membalas, menghukum, nggak pernah loh. Itu Tuhan hanya sistem aja. Sistem. Semua sistem kok. Orang yang masih menganggap bahwa Tuhan menghukum, membalas, mengazab, menguji, apalagi itu berarti belum betul-betul lebur di dalam dia dan memahami gitu. Jadi yang membalas kita perbuatan kita sendiri kok. Iya. Bahkan kalau kita berbuat baik dibalas berlipat. Nah, nanti kalau kita lebih dalam lagi, perbuatan baik yang dilakukan Tuhan itu lebih tinggi lagi melalui diri kita. Itu kasih sayangnya lebih tinggi, balasannya lebih berlipat lagi. Jadi yang disebut hukum paradoks itu, kita tuh ada di mana sih posisi kita? Kalau kita ada di pikiran kita masih berprasangka buruk sama Tuhan itu. Dan ya kan, berprasangka buruk nih sama Tuhan nih. Ya. Berprasangka buruk itu misalnya gini, semua ini saya misalnya gini, saya ini mengalami keburukan ini akibat dicoba nih sama Tuhan. Itu berprasangka buruk loh sama Tuhan. Diuji. Ini ujian nih dari Tuhan. Tapi kalau orang udah sampai di kesadaran jiwanya, dia akan tahu, aku ngalamin ini karena aku pernah melakukan perbuatan di masa lalu dan ini buah karmanya matang, aku harus mengalaminya. Jadi ini bukan karena Tuhan. Di 4 ayat 79 dibilang, segala yang buruk dari kamu, yang terbaik adalah dari Tuhan gitu. Kalau waktu melakukan keburukan itu aku dibimbing Tuhan, aku nggak akan melakukan keburukan itu gitu. Dan nggak akan jadi keburukan yang aku alami sekarang gitu. Jadi kalau kita selalu terus-menerus terhubung, itu yang terbaik lah yang selalu dialirkan gitu Mas kira-kira. Okay. Jadi nama-nama Tuhan itu kalau dilebur jadi satu hanya Ar-Rahman. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oke, aku bahagia banget ya hari ini ya. Mungkin satu pertanyaan penutup, mungkin kalau dibahas nih bakal panjang, tapi mungkin secara substansial saja Mas Sony, mungkin di next bisa kita perdalam lagi ya. Mudah-mudahan Mas Sony nggak bosan-bosan kita undang gitu ya. Satu pertanyaan terakhir buat Mas Sony di episode yang keren kali ini, proses mengalami kiamat yang sesungguhnya itu bagaimana Mas Sony? Nah, kiamat saya juga udah bahas tuh. Jadi kiamat itu adalah proses paradoks atau dualitas. Jadi ketika segala sesuatu hancur, ada sesuatu yang direkonstruksi gitu. Ya. Jadi kiamat itu ada kehancuran dan ada rekonstruksi gitu. Nah, kita sering menganggap bahwa kiamat itu the end of everything. Seluruh alam semesta ini hancur, selesai, lalu ada periode di mana hanya ada Tuhan aja, ciptaannya nggak ada, bukan itu gitu. Kiamat yang sesungguhnya itu terjadi di dalam diri kita masing-masing gitu. Jadi proses kehancuran dan kebangkitan pada saat yang bersamaan di dalam diri kita, itulah yang disebut sebagai kiamat gitu. Nah, sebagai contoh di situ di 3 fakir saya menyebut ada 3 macam kiamat gitu. Ada kiamat 1, 2, 3. Kiamat 1 itu adalah proses ketika kiamat terjadi di aku 4 atau tubuh fisik kita. Ketika kita kemudian durasi hidupnya di hidup ini selesai gitu, kita akan mengalami proses sakaratul maut, kematian. Proses dari mulai sakaratul maut dan kematian sampai mengalami melepaskan segala sesuatu asosiasi dunia yang kita alami, hadapi sekarang, kita lepas semuanya itu, dan ada proses namanya evaluasi gitu ya, evaluasi atau kontemplasi.
dan kemudian sampai akhirnya Tuhan memberi hidup yang lain di fisik yang lain, itu namanya kiamat juga. Jadi ada yang mati, ada yang dibangkitkan gitu. Dan kiamat yang bagus kalau di 1915 atau 33 itu, 1933 itu, kesejahteraanlah bagimu saat kamu lahir, hidup, mati, dan dibangkitkan hidup kembali. Itu kiamat 1. Di Aku 4. Lalu kiamat 2 adalah ketika di dalam diri kita terjadi proses kehancuran atau kematian dari jiwa kita gitu. Jadi semua jiwa tuh adanya di Aku 3. Jadi semua keinginan, kemauan, emosi, pikiran, dogma, doktrin, konsep, persepsi, imajinasi apapun yang ada memori di Aku 3 itu hancur gitu. Hancur. Lalu kemudian terjadilah namanya kematian, yang namanya mati syahid itu. Mati syahid itu bukan berarti mati lagi perang, tapi mati lagi perang di dalam di dalam diri kita gitu. Karena ketika itu hancur, terjadi mas yang namanya peperangan itu mas di dalam diri kita, yang kata Nabi Muhammad lebih berat dari perang Badar itu. Jadi siapa yang memenangkan perang nafsu lawan diri kita yang sadar gitu. Sebagai contoh gini deh, tadi kita bicara tentang memberi dan nggak pelit. Terjadi peperangan nggak di dalam? Pasti dong. Antara si pelit sama si mau memberi. Saldoku berkurang. Perang kan. Akhirnya yang menang siapa nih? Nah ini juga kiamat nih. Di Aku 3 itu, di jiwa kita kalah. Arum itu kalah, Romawi itu kalah gitu. Akhirnya dimenangkan oleh Aku 2 ini, yaitu diri sejati. Itu juga kiamat. Tapi ini belum kiamat yang paling besar gitu. Kiamat yang terbesar adalah ketika kita sudah ada di Aku 2, yaitu diri sejati kita, yang bisa mengamati segala sesuatu ini. Kemudian Tuhan mengatakan, serahkanlah aku itu ke aku gitu. Serahkanlah aku ke aku. Aku yang menyadari aku gitu kira-kira. Aku yang sedang menyadari itu, serahkanlah ke sumbernya gitu. Oke. Aku yang sedang menyadari itu, serahkan ke sumbernya. Gila, ini sumpah. Nah, Mas Hendra, kita ini nggak punya apa-apa. Harta, pikiran, perasaan, dunia, macam-macam itu bukan punya kita, Mas. Tapi ada satu yang punya kita, Mas, yaitu aku itu. Yang Tuhan nggak bisa intervensi. Ketika Mas Hendra bilang, aku mau beriman Tuhan, aku mau kafir Tuhan, itu is your choice. Allah nggak akan intervensi. My choice gitu ya. Jadi free will itu adalah milik kita satu-satunya tuh. Yang Mas Hendra bilang, aku lagi marah nih, aku lagi begini nih, aku ini. Nah, si aku ini dilebur ke dalam sumbernya gitu. Nah, ini namanya prosesnya namanya Isa gitu. Isa Al-Masih tuh kalau hakikatnya adalah meleburkan roh ke Bapa gitu, ke sumber gitu. Bapa itu arti sumber, bukan Bapa fisik ya. Sehingga dia kalau di Quran tuh katanya diangkat gitu. Makanya peristiwa kiamat yang terbesar ini itu seringkali disebut peperangan antara Isa lawan Dajjal gitu. Dajjal itu bukan raksasa mata satu gede banget, dan Isa nggak diutus langsung secara fisik, tapi terjadi di dalam diri kita ketika si sumber dari semua kejahatan setan atau apapun yang ada di Aku 2, yang sebut kita Aku 2 itu kan sumber tuh. Itu Dajjal kita, Mas. Bisa nggak dia menang lawan Isa? Kalau si Dajjal itu kalah, maka kita lebur ke dalam Tuhan gitu.
Itu kiamat terbesar gitu. Luar biasa ya Mas Sony. Jadi kita nggak perlu ya teman-teman semuanya untuk ikut fragmentasi gerakan apa yang kemarin dibangun sama teman-teman apa untuk jihad di Palestina gitu ya. Jihad yang paling besar Ya di dalam diri di kita tadi gitu ya. Oke Mas Sony, matur suwun sangat ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya yakin video ini nggak akan bosan teman-teman. Aku akan tonton bolak-balik nanti di rumah. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita tetap bersinergi ya Mas Sony. Kayaknya teman-teman ngaji rosok butuh harus sering dialog, ngobrol dengan Kang Abu, dengan Mas Sony, dengan Bang Dame, biar sebagai teman untuk bertumbuh bersama gitu ya Mas ya. Oke Mas, matur suwun sangat.